萧三少所使，招式感觉更像刀法，化成了刀式，妙啊！前辈，不要啊！揭破这魔王的秘密！放开我！萧秋水，别想走！放我！这边有人！没路了！敢耍我！萧秋水，蠢货！ Kyusui terjebak di ruangan bawah tanah dan setelah memasuki lebih dalam lagi mereka mendapati seorang pendekar tua yang dirantai dan saat akan disentuh tiba-tiba ternyata dia adalah ketua sekte pedang Mengxian bernama Yusan, telah diracuni oleh Hansan hingga hilang akal, tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mereka pun akan berusaha menetralkan racunnya agar ingatannya kembali pulih. Akhirnya mereka berhasil menghilangkan racun dalam tubuhnya. Tak lama asap menggumpal muncul untuk menghabisi mereka semua. Kyusui pun mencari jalan keluar untuk membawa Yusan. Dan tak lama Yusan pun tersadar. Dia menceritakan bahwa Hansan menginginkan jurus pedang Mengxian hingga dia diracuni dan dikurung. Dan dia juga menjelaskan hanya ada satu jalan keluar, yaitu harus menguasai jurus pedang Mengxian untuk menghancurkan dinding gua. Dan Yusan akan mewariskan seluruh kesaktiannya kepada Kyusui. Setelah berhasil menguasai jurusnya, Kyusui pun bergegas memasuki air dan menghancurkan dinding gua di dalam air tersebut hingga mereka pun berhasil keluar. Dan tak lama muncul kedua kakaknya untuk menemui Kyusui sekaligus memperkuat permohonan bantuannya. Hansan bersiasat dengan mengatakan bahwa Kyusui telah melarikan diri dengan memfitnahnya sebagai Raja Pedang dan akan menyebarkannya ke dunia persilatan. Sontak saja membuat kedua kakaknya terkejut. 曲谋无能为力，何止是败坏你们萧家名声？屈大侠，别说了。 如此搬弄是非，你们那三弟说我们是权力吧？秋水怎么可能如此行事呢？但是也不至于此。你去神道堂拜见各堂主，我即刻回去将此事查探清楚。 Mereka berhasil keluar dengan selamat. Yusan pamit diri akan pulang ke sekte Mengxian dan dua preman kampung bernama Nanggu dan Xingyu meminta izin untuk menjadi anggota sekte pedang agar bisa mengikuti Kyusui kemanapun pergi. Kyusui menolak karena dia bukan ketua sekte, namun Kyusui mengajak mereka berdua bergabung dalam persaudaraan Senju dan tak lama akhirnya mereka pun tiba menemui kakaknya. Namun dengan mengejutkan, Yiren kakak pertamanya lebih percaya perkataan Hansan daripada adiknya sendiri. Malah Kyusui dituduh yang telah menyebabkan sekte Qianlu akan menyerang sekte pedang. Saat keadaan semakin kacau, muncul petugas memberikan surat dari Hansan. Dia menantang Kyusui untuk bertarung sampai mati karena telah merusak nama baiknya. 三弟，你误探明节，想要自证以示清白，故约你明日去他府上决一死战，未来江湖地位威严扫地。他若是去了，只怕凶多吉少。 许完胜就是想灭我口。 Keesokan harinya, para pendekar dari kerabat dekat berkumpul, membawa kabar bahwa seluruh pendekar kini menyudutkan Kyusui, telah memfitnah pendekar terhormat, dan Kyusui dituduh sebagai antek dari sekte Qianlu. 16 ketua sekte pun membatalkan bantuannya karena Kyusui telah menyinggung kehormatan Hansan, yang membuat Yiren semakin menyalahkan Kyusui karena sekte pedang akan dikucilkan oleh dunia. Yu Ying, ketua sekte Bisan, memiliki satu solusi, yaitu membujuk Hansan untuk berdamai. 现在宫女下下去休息。 那有有劳劳宫女侠。翁一侠了，是，定还有转圜的余地。 Tak ditunda lagi, Yiren pun menemui Hansan, dan setelah lama menunggu akhirnya mereka kembali, membawa hasil bahwa Hansan bersedia damai, akan mengumpulkan 16 ketua sekte untuk membantu sekte pedang dari serangan sekte Quanli. Namun dengan syarat, Kyusui harus mengakui kesalahannya di hadapan para ketua sekte. 到如今，只能委屈三弟了。看来误探名声这件事，没那么容易。明日务必保护好秋水，别太担心了。
二哥都在，定会保护好秋水。 Tibalah saatnya para ketua sekte berkumpul di kediaman Hansan untuk mendengar pengakuan salah dari Kyusui yang telah memfitnahnya. Tak lama Kyusui dan semua kerabatnya pun muncul. Tak ditunda lagi, Hansan langsung menuduh Kyusui telah bersekongkol dengan mata-mata wilayah utara dan mengkhianati dunia persilatan Daxi yang membuat semua orang terkejut. Namun tak disangka Kyusui dengan lantang membongkar semua kejahatan Hansan, dan untuk membuktikannya salah satu ketua akan menguji Kyusui apakah benar Kyusui menguasai jurus pedang Mengxian yang diajarkan oleh Yusan. 可萧三少所使招式感觉更像刀法，化成了刀式，妙啊！ 并非是剑法呀，三弟明明用的是刀法。可堂主，葛堂主，外吧。 Setelah melihat jurusnya, semua mengatakan bahwa jurus tersebut bukan pedang Mengxian, melainkan ilmu sesat, yaitu jurus 13 golok milik Yu King Pendekar Utara. Hansan berhasil menjebaknya, kini Kyusui semakin tersudutkan, dan akhirnya tiga temannya berhasil membawa Yusan. Namun dengan mengejutkan, ternyata dia bukan Yusan, melainkan Yu King Pendekar Utara. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Yu King menuduh bahwa Yusan telah merebut jurusnya dan memiliki plakat pahlawan dunia. Padahal plakat tersebut plakat palsu yang dimiliki oleh Sui Peng, namun telah direncanakan dengan matang oleh Hansan dan berhasil memenangkannya. 天下英雄令在，这就是英雄令。英雄令早就被你们这地方拿走了。 自导自演的来污蔑于我，就暂且饶他一次吧。 Saat suasana semakin genting, muncul lagi dua pengkhianat sekte Tang, semakin menyudutkan Kyusui, seolah-olah ingin menyelamatkan Tang Pang, padahal akan menyakitinya. Dan setelah mereka pergi, Hansan meminta pertanggungjawaban Kyusui sebagai pengkhianat. Sang kakak yang egois malah mempercayai Hansan daripada adiknya sendiri, dan akhirnya... 是我一定卸掉你的假面。萧秋水已得到应有的惩罚。 Yu King ternyata dalam kendali Sui Peng yang telah merencanakannya bersama Hansan. Dia telah memfitnah Kyusui karena diancam dengan racun yang sudah ditanamnya. Dan dibalik semua itu, ternyata Sui Peng balas dendam kepada Yu King yang telah menghancurkan seluruh keluarganya. Setelah diancam dengan pengendali racunnya, akhirnya Yu King mengatakan kebenarannya bahwa semua kejadian tersebut adalah ulah sekte diancam. 证词全都写下。 Kyusui kini terbaring lemas tak berdaya, seluruh kesaktiannya telah musnah. Dia berusaha mengingatkan lagi ketiga kakaknya untuk hati-hati terhadap Hansan, jangan pernah bekerja sama dengannya. Namun Yiren yang sok jagoan dan egois tetap tak mempercayai adiknya sendiri. 还愿意援助我们萧家，还好曲大侠，他侠骨仁心，只能从内打开。他之所以帮忙，只能害了爹和娘啊，与我们萧家有仇。我真是没空听你在这胡说八道。你为何相信屈寒山一个外人？ 记得给他按时换药。 Kyusui mencoba bangun dari tidurnya, dan saat melihat isi kantung pemberian ibunya, dia terkejut ada kunci papiliun pedang. Tersimpannya pedang pusaka canggih milik leluhur sekte pedang. Sang ibu sengaja memberikannya karena lebih percaya kepada Kyusui, dan ada sepucuk surat terakhir dari ibunya yang membuat Kyusui gemetaran membacanya. 只能以这种方式，没剩那么多，我们决定 将机会留给你们这些年轻人，娘怕是等不到你回来了。爹跟娘的在天之灵，加顶天立地之人，最俊的儿子，不要跟你大哥二哥说啊。剑楼撑不了多久了。绝品。 Kyusui memberikan surat tersebut kepada ketiga kakaknya agar mereka semua bergegas pulang ke sekte pedang. Namun Yiren si raja egois akan menunggu bantuan dari Hansan. Meski berulang kali Kyusui menegaskan, namun tetap tak percaya. Tak ada pilihan lain, Kyusui pun mengatakan bahwa dia sudah mengetahui alur ceritanya. Dan tiba-tiba kutukan darah mendidih aktif dalam tubuh Kyusui karena telah melanggar aturan membocorkan alur ceritanya yang membuat Kyusui semakin kesakitan. Namun Yiren yang menjengkelkan masih tetap tak percaya. 生命值消退，血检惩罚即将开始。 我真的没有胡说。
Tang Pang yang berhasil melepaskan diri dari genggaman dua pengkhianat sekte mendatangi Kyusui. Deng Ji mengatakan bahwa Kyusui terluka parah dan kesaktiannya telah dimusnahkan oleh Han San. Tang Pang pun bergegas menemui Kyusui. Dia sedih melihat kondisinya yang kini sudah tak berdaya. Kyusui meminta tolong kepada Tang Pang untuk mencarikan seorang master yang memiliki obat ajaib di pinggiran ibu kota selatan. Namun semua ini hanya siasat Kyusui untuk menyelamatkan Tang Pang dari kebrutalan Han San. Mereka pun segera pergi dan akhirnya 对不住，唐姑娘，稍安勿躁，他们会一直陪你到天黑。老大希望你赶紧回唐门，唐姑娘，后会有期。好，唐姑娘。是。 Yiren yang sok jago dan belagu percaya sepenuhnya kepada Han San yang akan membantu sektenya. Tak lama Han San dan para ketua pun muncul. Mereka pun bergegas pergi menuju sekte pedang. Namun dengan mengejutkan, Kyusui sudah berada di luar gerbang yang membuat semua terkejut. Tindakan Kyusui tak ada yang bisa memprediksi. Dia meminta Han San untuk bicara tentang plakat pahlawan. Namun saat Han San semakin emosi, tiba-tiba demi keselamatan orang tuanya, Kyusui mempertaruhkan nyawanya. Kini mereka semua baru percaya bahwa Han San adalah Raja Pedang, terutama Yiren yang sok pemimpin keras kepala. Mereka menyesal tak percaya pada adiknya sendiri. Dan akhirnya... Tang Pang berhasil melepaskan diri. Dia bergegas mendatangi kediaman Kyusui. Namun alangkah terkejutnya melihat peti mati bertuliskan Kyusui.你说那驱狗贼没死？交代过，您不能去报仇啊！也不让您报仇，是为了您好。 Tang Pang yang masih berada di sana sampai malam tiba-tiba terdengar sesuatu. Saat menghampirinya, dia terkejut melihat para penjaga terkapar dan Kyusui menghilang. Dengan mengejutkan, ternyata Kyusui masih hidup. Dia dibawa dan diobati oleh Sui Peng yang dengan tepat waktu memberikan pil ajaib milik Raja Obat saat nadi jantung Kyusui belum sepenuhnya berhenti. Tujuan Sui Peng ingin mengetahui di mana keberadaan plakat pahlawan karena perencanaan bersama Raja Pedang telah gagal. 也是你干的吗？用了我的信任混进萧家，不错。 先陷入于危难之际，我没兴趣跟你斗嘴，就把天下英雄令交出来。根本就没有和我说过英雄令有燕狂图的亲人。我知道的就这么多了。我吴老夫人临别之前， Yiren beserta pasukannya yang sedang dalam perjalanan bertemu dengan Suyu yang menunggunya di persimpangan. Yiren menjelaskan bahwa ucapan Kyusui benar, ternyata Han San adalah Raja Pedang. Namun semua bingung saat Suyu menanyakan di mana Kyusui. Belum sempat menjawab, tiba-tiba sekelompok pendekar utusan Raja Pedang muncul. Kyusui masih dalam tahanan Sui Peng. Dia semakin menderita setelah diberi racun mematikan. Namun tak lama, tiba-tiba Raja Pedang muncul ingin mengambil Kyusui dari tangannya.会乖乖待在屋子里面等着你吗？方舟所要之物，可就在萧秋水身上。 Kyusui berhasil melarikan diri saat mereka berdua sedang bertarung. Sementara di pavilion pedang, kedua orang tuanya masih berusaha bertahan dengan persediaan makanan yang semakin berkurang. Mereka masih menunggu dan berharap Kyusui akan menolongnya. 秋水有动静吗？聪明，肯定会回来的。老三呐、老三，哎呀，你是最聪明的，孩子当中你是不会让爹爹失望的。 Di tempat lain di markas sekte diancang, terlihat para anggota sekte sudah terkapar diratakan oleh Raja Ular. Tak lama salah satu anggota sekte yang selamat bertemu dengan Yiren dan pasukannya dengan mengabarkan bahwa sekte diancang telah hancur dan tak lama Raja Ular pun muncul.
Raja Ular belum sempat dikalahkan, muncul lagi seorang pendekar bernama Jindian Raja Api. Mereka pun semakin tersudutkan. Mingju muncul menghabisi Raja Ular. Dia marah karena mereka telah mengkhianati Sui Peng bergabung dengan Han San. Yiren dan pasukannya yang tersisa berusaha sekuat tenaga menyelamatkan diri. Dan Sui terkejut tak percaya baru mengetahui bahwa Kyusui telah tewas. 大哥，3弟没了。 Kyusui berhasil ditangkap kembali oleh Sui Peng disatukan dengan 4 orang lainnya. Namun Kyusui masih teguh dengan pendiriannya tak mau mengatakan keberadaan plakat pahlawan. Tang Pang yang meyakini Kyusui masih hidup berhasil mendeteksi keberadaannya dengan bantuan serangganya. Namun ruangan tersebut dilengkapi dengan senjata rahasia. Setelah berhasil melewati rintangannya, akhirnya Tang Pang menemukan Kyusui. Dia sangat terkejut ternyata Kyusui benar-benar masih hidup. Namun dia marah karena telah mengurungnya. Kyusui pun menjelaskan hanya ingin menyelamatkan hidupnya karena telah berjanji kepada Tang Su harus menjaga dan melindungi kakaknya. Dan akhirnya mereka pun berhasil keluar beristirahat di gubuk tua. Tang Pang bergegas memberikan pil ajaib rahasia Sekte Tang untuk menghilangkan seluruh racun dalam tubuhnya dan mengembalikan kondisinya. Setelah mengobatinya, Tang Pang mengembalikan barang Kyusui. Di antaranya ada walet emas. Kyusui ditugaskan oleh Nyonya Wu untuk mencarikan adik perempuan Kuang Tu yang telah lama hilang. Sebagai balas budi, Kuang Tu telah menolongnya dan menyelamatkan kerajaan di masa lalu. Walet emas tersebut milik Kuang Tu sebagai tanda pengenal untuk mencari adiknya. 仅存的亲人，帮老身寻一寻。晚辈会尽全力的去寻的。 Yiren yang masih dalam perjalanan mendapatkan informasi bahwa Kyusui masih hidup. Setak saja membuat mereka semua gembira. Namun tak lama, Suyu tersadarkan diri terkena racun ular. Xiaoyi akan mencari cara untuk menyembuhkan Suyu. Sementara Yiren dan yang lainnya akan melanjutkan perjalanannya menuju Sekte Pedang. Sementara Kyusui yang masih berada di gubuk tua berhasil ditemukan kembali oleh Sui Peng. Tang Pang terkejut saat Sui Peng mengatakan bahwa dia adalah teman masa kecilnya. Ternyata leluhur Sui Peng berasal dari Sekte Tang. Saat itu kekacauan terjadi di dunia persilatan. Ayahnya berada di Sekte Tang sementara dia dan ibunya berada di lembah Baichao. Namun ibunya beserta pasukannya dihabisi oleh sekelompok pendekar di bawah pimpinan Shilou ayah Kyusui. Makanya dia balas dendam ingin menghabisi seluruh keluarga Kyusui. Dan saat akan menghabisi Kyusui, tiba-tiba muncul Raja Daxi bernama Ling Dou. 我梁斗率亲卫队至此，梁王，他由不得你刘武在这里造次。 Sui Peng tak berani melawan ketangguhan Raja Daxi, dia pun mengalah dan pergi. Ternyata Raja Daxi memiliki hubungan erat dengan orang tua Kyusui. Dia akan mengumpulkan pasukan besar, termasuk Sekte Pedang dan Sekte Shaolin untuk bergabung dengan Sekte Pedang. Kyusui pun diberikan kuda terbaik agar tiba di Sekte Pedang lebih cepat. Sui Peng dipanggil oleh ketua untuk menghabisi 2 ketua sekte besar, yaitu Shaolin dan Wudang. Sui Peng pun mengumpulkan para petingginya untuk siap bergerak. Namun mereka semua ketakutan karena kesaktian 2 ketua tersebut sangat tinggi. Sui Peng meyakinkan mereka untuk tetap melaksanakan perintah ketua. Dan tak ditunda lagi, mereka pun menyerang. Yanxia ketua sekte Hengxin dan Tianjing ketua sekte Shaolin muncul. Salah satu dari mereka berhasil menjebaknya dengan meracuni Tianjing lewat buku Shaolin yang telah dicurinya. Dan saat pertempuran akan berlanjut, tiba-tiba Taichan ketua sekte Wudang muncul. Taichan akan mengobati racun dalam tubuh Tianjing. Sementara mereka akan dihadapi oleh para ketua sekte yang lain.
Kyusui yang telah tiba di sekte pedang terkejut melihat para anggota sekte sudah dihabisi. Dia terlambat melindungi sektenya, sementara para ketua yang masih bertarung berhasil mengalahkan mereka semua. Namun dengan mengejutkan, racun dalam tubuh Tianjing malah menular ke dalam tubuh Taichan. Mingju berhasil membuat dua master tingkat tinggi terluka parah dengan trik liciknya. Dan tak lama, akhirnya Kyusui muncul.